di antara yang membuat rumah tangga itu berantakan dan komunikasi mulai jarang, bisa jadi adalah karena Allah cabut ikatan hati di antara suami istri. Karena yang membuat kita ini terikat, mohon maaf ya, bukan karena sekedar karena kita jago ngomong, tapi karena Allah yang mengikat. Dan itu disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 63. Wa allafa baina qulubihim, dialah Allah yang menyatukan hati. Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Kalau kamu mengumpulkan harta di muka bumi untuk menyatukan hati manusia, gak bakalan bisa, kata Allah. Walakinallaha alafa bainahum, tapi Allah yang menyatukan hati. Jadi yang menyatukan hati itu siapa? Allah. Makanya rumusnya dalam Islam, rumah tangga muslim itu, suami istri itu pakai rumus cinta segitiga. Tahu cinta segitiga? Allah ada di atas, ini kita, ini pasangan kita. Dekati Allah, dekat dengan pasangan. Jauh dari Allah, jauh dari pasangan. Tinggal bersama tapi tak terhubung atau tak terkoneksi. Kenapa? Inilah problematika di negeri ini. Ketika kita membangun rumah, ya, membangun, kalau istilah para ahli, ya apa? I build house not home. Jadi saya membangun rumah tapi bukan membangun home. Tidak membangun keluarga. Inilah diantara yang dampak paling utama adalah anak tidak nyaman berada di rumah. Dan kalau anak tak nyaman di rumah, maka petaka pertama pengasuhan dimulai dari rumah yang tak dirindukan. Jadi kondisi ayah dan bunda yang kelihatan sering jarang ngobrol, itu adalah diantara hal yang mencabut suasana surga di dalam rumah. Dan waktu kita akan bahas konsep Baiti Janati yang diajarkan Quran ya. Tapi saya kasih spill sedikit. Di antara ciri kebiasaan penduduk surga di akhirat, itu Allah sebutkan dalam surat As-Saffat ayat 50. Faqbala ba'dahum ala ba'di yatasa'alun. Penduduk surga itu suka duduk berhadap-hadapan dan ngobrol. Makanya kalau kita pengen rumah kita menjadi rumah surga, di antara ciri rumah surga senang ngobrol. 70% kegiatan pasutri itu ngobrol. Makanya kalau ngobrol itu sudah tidak lagi menjadi kebutuhan, maka itu awal dari cinta yang redup. Cinta yang redup sudah mulai jarang komunikasi walaupun serumah. Kalau ini dibiarkan, hadirnya pihak ketiga sangat mungkin. Yang kedua adalah akan muncul juga prahara dari sisi anak yang tidak nyaman melihat konflik dingin antara orang tuanya. Ingat, konflik bukan hanya muncul dari interaksi yang kasar antara suami istri, tapi juga tak saling sapa, tak saling tegur, itu juga bentuk konflik yang sama-sama tidak disukai. Ya, kita bisa tahulah seperti itu. Terus bagaimana Ustadz? Yang harus menjadi masalah, temukan dulu sumbernya. Apakah kita tidak komunikasi suami istri itu satu, bukan yang faktor pertama, jangan-jangan urusan spiritual yang rusak. Gini ya, konsep dan rumah tangga Islam tidak melulu masalah teknis itu menjadi salah satu sumber masalah. Soalnya dia nggak ngerti psikologi suami istri, nggak juga. Di antara yang membuat rumah tangga itu berantakan dan komunikasi mulai jarang, bisa jadi adalah karena Allah cabut ikatan hati di antara suami istri. Karena yang membuat kita ini terikat, mohon maaf ya, bukan karena sekedar karena kita jago ngomong, tapi karena Allah yang mengikat. Dan itu disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 63. Wa allafa baina qulubihim, dialah Allah yang menyatukan hati. Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Kalau kamu mengumpulkan harta di muka bumi untuk menyatukan hati manusia, gak bakalan bisa, kata Allah. Walakinallaha alafa bainahum, tapi Allah yang menyatukan hati. Jadi yang menyatukan hati itu siapa? Allah. Jadi mengikat hati itu Allah. Jadi kalau kita secara spiritual itu berantakan dengan Allah, hubungannya nanti dengan pasangan. Makanya rumusnya dalam Islam, rumah tangga muslim itu, suami istri itu pakai rumus cinta segitiga. Tahu cinta segitiga? Allah ada di atas, ini kita, ini pasangan kita. Dekati Allah, dekat dengan pasangan. Jauh dari Allah, jauh dari pasangan. Makanya yang dievaluasi, jangan-jangan maaf, sholat berantakan. Ada kewajiban-kewajiban yang gak dijalani, gak ditunaikan. Itu bahaya. Ini pertama. Yang kedua, yang secara teknis, yang harus dipakai, kenapa seorang istri
Bagaimana Ustadz agar istri itu bisa membuat suami itu mau ngobrol? Saya kasih key-nya ya. Para wanita yang pengen suami itu mau ngobrol sama dia, pelajari teknik pelakor. Buat suami sendiri. Pelakor itu punya teknik yang membuat suami itu bisa jatuh hati. Di antaranya pelakor memahami kebutuhan dasar laki-laki itu 3. Yang pernah saya bahas. Yang pertama, yang disingkat SPF. S, seks. Maka jangan sampai kebutuhan ini tidak dipenuhi karena sering nolak. Layani bahkan manjakan mata dia dengan visualisasi yang memang dibolehkan. Maaf ya, Ummu Sulaim itu sebelum dia menyampaikan kabar sesuatu kepada suaminya, dia berhias yang membuat suaminya bergairah. Karena lelaki itu makhluk visual, wanita makhluk auditori berdasarkan riset. Maka laki-laki itu produk laki-laki biasanya jual SPG. Karena laki-laki membeli bukan karena butuh barangnya, yang SPG-nya cakep. Yang mana dia visualnya. Beda sama perempuan, ke perempuan penjualnya penting banyak ngomong. Jago ngomong. Makanya ibu-ibu kalau udah di Madinah Mekah, itu yang jual itu jago ngomong semua. Niatnya tadi cuman beli sesuatu, pulang bawa korma 15 kilo. Ini kenapa gitu? Karena jago ngomong dia. Murah bu, murah, halal gitu. Harus dibikin. Nah ibu-ibu mudah. Nah wanita itu makhluk auditori, laki-laki makhluk visual. Makanya please berhiaslah karena itu yang diajarkan oleh Nabi supaya gairah seksualnya muncul. Jadi jangan sampai keluar rumah kita berhias, di rumah pakai daster bolong 3 ada sisa koyo. Jangan sampai. Makanya di luar kita boleh ke Arab-Araban, di rumah ke Barat-Baratan boleh. Ya, ada nanya, maaf secara vulgar, Ustadz apa hukumnya pakai lingerie? Jangankan pakai lingerie, nggak pakai pakaian pun boleh. Sama suami. Itu boleh. Makanya ini yang skill ini yang dimiliki oleh pelakor tapi istri nggak mengupgrade. Harus belajar itu seks. Karena otak laki-laki hipotalamusnya itu besar dan itu nggak isinya seputar hubungan syahwat dibandingkan perempuan. Kalau perempuan itu berkaitan dengan keintiman, kasih sayang, perasaan gitu. Kalau laki-laki ujung-ujungnya seks. Yang kedua, laki-laki butuh pride. Pride itu harga diri. Makanya laki-laki itu, ini kasusnya saya pernah tanganin ya. Saya nggak tahu udah pernah cerita apa belum ya. Yang saya pernah nangani kasus suami selingkuh terus dia minta izin. Ustadz boleh nggak saya bawa selingkuhan saya? Pernah ya saya cerita di sini? Belum ya? Jadi dia ada masalah. Dia sama selingkuhannya. Dia selingkuh ketahuan sama istrinya ngadu-ngadu, terus suaminya dengan gentle bilang, Ustadz saya minta ketemu sama Ustadz. Janjilah kita sebuah mall di daerah Jakarta Selatan, terus dia minta izin, boleh nggak saya bawa selingkuhan saya? Saya deg-degan, ini orang nyawanya berapa ya? Bayangkan, bawa istrinya bawa selingkuhan, ini kan kalau di wilayah publik bahaya banget kok berantem kan. Saya deg-degan tuh, tapi udah. Akhirnya datanglah, pertama saya ngobrol sama istrinya sama dia dulu. Istrinya ini secara penampilan menarik, bla 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 bla. Ngobrol, dia nangis-nangis. Setelah itu udah dengerin, si suami bilang, Ustadz saya boleh telepon selingkuhan saya untuk datang biar di compare. Udah silakan. Saya deg-degan tuh. Telepon ya kamu datang aja. Udah gak apa-apa. Ntar aku istri saya, enggak. Dia udah ditenangin, ada Ustadz juga kok gitu. Dia ngorbanin gue kan, ini orang ngorbanin gue. Ada Ustadz juga gitu ya. Begitu dia datang, maaf ini saya pikir dia pelayan restoran. Ternyata maaf, tampilannya sederhana banget. Ternyata ini Ustadz selingkuhan saya, kaget saya. Jauh banget sama istrinya. Terus dia bilang dia hanya office boy di perusahaan saya, tapi saya merasa dihargai. Saya dilayani. Dia itu kalau apa-apa nanya pendapat saya. Kalau istri saya nanya pendapatan saya, dia nanya pendapat saya. Kemarin itu dia mau mudik, terus dia bilang gini, Mas aku boleh minta pendapat kamu enggak? Aku kan dapat jatah cuma 5 hari dari kantor. Kalau misalnya aku nggak pulang gimana? Aku cuma ngirim uang aja. Lagian juga kalau pulang mepet banget waktunya, apalagi kondisi saat ini lagi macet. Apa kata saya ke dia? Enggak, kamu harus pulang. Ibu kamu butuh kamu, bukan sekedar tubuh atau uang kamu. Dia senang melihat kamu hadir. Cukuplah kamu datang dan menggembirakan dia. Baiklah Mas, aku ikut. Begitu udah sampai sono, dia WA. Mas, makasih ya. Aku untung ngikutin pendapat kamu. Kamu tuh awesome banget deh.
Aku tuh merasa bersyukur banget ya, please bimbing aku ya. Aku ngerasa benar-benar beruntung banget bisa kenal sama kamu. Please, aku pengen banget bisa belajar dari kamu. Kata dia, saya merasa dilaki-lakikan. Makanya maaf, hal yang mungkin harus kita banyak itu adalah laki-laki tuh butuh sekali-sekali bilang, Mas makasih ya. Mas kamu tuh bagi aku tuh hebat banget. Karena pelakor itu, bayangin ada 2 WA masuk. WA pertama ada pelakor gitu, kamu tuh awesome banget, kamu keren bla bla bla. Kira istrinya, Mas beras habis. SPP belum dibayar, kamu tuh kalau kerja giat apa, kamu tuh bener-bener, itu udah beda tuh. Akhirnya tadi tuh 2 WA masuk, satu dia lemah imannya. Yang satu dari pelakor, satu dari istri. Oke, istri diganti, namanya diganti jadi mak lampir kan gitu, atau kapolsek. Gara-gara itu. Makanya ini penting. Satu, istri harus pintar mengatakan bahwa sering-sering. Yang ketiga, laki-laki butuh freedom. Jangan banyak menelpon untuk nanya di mana, kamu pulang jam berapa. Membuat pernikahan dianggap horor karena tau gitu gue jomblo aja. Selagi kita tahu dia nggak macam-macam hobi yang dijalankan, biarin aja. Mau beli apa udah nggak apa-apa lah. Yang penting kita dapetin dia, nggak usah dikekang. Laki-laki itu, Nabi itu yang membuat Khadijah itu menjadi wanita yang tak pantas di madu. Karena Nabi itu dia izin mau tahanus ke Gua Hiro, itu Khadijah nggak bilang gini, berapa lama pulang? Kamu tuh benar-benar nggak pulang, biarin aja. Kan nggak ngapa-ngapain juga, dia mau mendekati. Sebagaimana wanita butuh me time, laki-laki juga butuh me time. Sama, jadi berikan aja haknya. Nggak usah baru pergi pagi 5 menit kemudian di mana? Ya baru jalan. Jam berapa pulang? Biarin aja. Kamu kan perginya sama siapa? Ya, misalnya Ray bilang sama Dodi ya, istrinya misalnya. Jadi jangan gitu, ntar ya Dinda panikan juga gitu. Jangan, biarin aja, mau pergi udah penting, udah jelas sama orang. Apa? Karena SPF ini penting. Jadi tekniknya seperti itu.